Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, pripun? Maaf Pak, apakah Bapak punya waktu hari ini? Ya Bu, ada. Kebetulan saya sedang tidak mengajar karena murid saya sedang pembelajaran olahraga. Bu, ada apa ya Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Alfu, langsung saja ya Pak. Seperti yang sudah Bapak ketahui, saya kan mengajar kelas 2. Nah, dari 15 murid saya di kelas 2, ada 2 murid saya Pak yang tidak bisa membaca lancar, sehingga mereka tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kedua murid saya tersebut menjadi pasif Pak di dalam kegiatan belajar mengajar. Oh, begitu ya Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu saat berhadapan dengan kedua murid Ibu yang tidak bisa membaca lancar tadi, Bu? Perasaan saya Pak saat menghadapi murid yang tidak bisa membaca lancar, saya merasa khawatir sekali. Saya juga sangat sedih Pak. Saya takut jika keadaan tersebut dibiarkan saja, murid saya menjadi tidak maksimal dalam mengikuti pembelajaran dan tentunya nanti tertinggal dari teman-temannya. Itulah kenapa saya berkonsultasi dengan Pak Alfu agar masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat dan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Murid bisa membaca lancar, begitu Pak. Oh iya Bu, ya saya akan mencoba membantu ya Bu, semampu saya ya Bu, dan saya maksimalkan mungkin Bu dalam saya membantunya. Apakah Ibu bisa menjelaskan kira-kira faktor apa saja ya Bu yang menyebabkan murid Ibu tidak membaca lancar? Faktornya ada banyak Pak yang dapat menyebabkan murid tidak bisa membaca lancar. Setelah saya amati, pada kasus yang terjadi kedua murid saya, yaitu salah satu faktornya karena tidak bisa membaca lancar, itu mereka kurang kemampuan dalam mengeja kata per kata, sehingga mereka tidak lancar apabila disuruh membaca kalimat, Pak. Walaupun kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat sederhana. Intinya mereka masih terbata-bata, Pak, dalam membaca kata per kata, apalagi membaca satu kalimat. Hal ini juga menjadi sebab rendahnya minat baca kedua murid saya tadi, Pak, karena mereka memang kemampuan membacanya itu masih rendah sekali. Oke. Oh ya tadi setelah Ibu tadi menceritakan masalah yang tadi Ibu ceritakan, tentu saja Ibu sudah memikirkan langkah-langkahnya ya Bu, ya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan membaca lancar. Coba apa Ibu bisa ceritakan kepada saya Bu langkah-langkahnya untuk biar anak bisa membaca lancar Bu. Oke, rencananya nanti di dalam penyusunan perangkat ajar serta pada proses pembelajaran, saya akan menggunakan alat peraga sederhana, kartu huruf, dan kartu suku kata agar dapat mempermudah murid dalam meningkatkan kemampuan membacanya, Pak. Saya juga akan memanfaatkan pojok baca yang ada di dalam kelas dengan buku cerita bergambar sederhana
untuk meningkatkan minat baca siswa. Pada jam istirahat sekolah, saya akan memerintahkan murid-murid saya membaca buku-buku Pak yang sudah saya siapkan di pojok baca. Terus sebelum jam pembelajaran dimulai, saya juga akan menerapkan metode yang sama serta saya akan mendampingi siswa dalam membaca di pojok baca tersebut, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu. Langkah-langkahnya lengkap sekali dan bagus sekali juga rencananya. Nah, saya mau tanya nih Bu, apakah Ibu pernah berkomunikasi dengan orang tua perihal kondisi belajar murid di rumah? Sebenarnya saya sudah rutin Pak berkomunikasi dengan orang tua murid, tapi hanya melalui WhatsApp saja Pak. Orang tua murid tersebut mengatakan bahwa kedua murid saya itu punya kesamaan perilaku, yaitu sama-sama malas dalam belajar, terutama belajar membaca Pak. Mereka lebih suka bermain, nonton televisi, bermain game di handphone. Orang tuanya juga sudah menyuruh anak untuk belajar, tetapi anak-anaknya yang tidak mau, Pak. Oh, begitu ya Bu. Sekarang saya akan melanjutkan bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu membahas tentang keterlibatan orang tua ya, tadi sudah dikomunikasikan ya. Bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut Bu? Untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, rencananya saya akan menjadwalkan pertemuan rutin sebulan sekali untuk menanyakan dan berdiskusi tentang perkembangan belajar anak, Pak. Perkembangan belajar anak di rumah untuk membantu peningkatan perkembangan kemampuan membaca lancarnya. Orang tua murid juga saya minta untuk terus memantau dan mendampingi anak tersebut dalam belajar. Peran serta orang tua tidak hanya menyuruh saja Pak untuk belajar, tapi orang tua juga harus mendampingi dalam belajar. Di samping itu, orang tua juga saya minta untuk membatasi anaknya dalam menonton televisi dan bermain game di HP, Pak. Iya. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid agar murid Ibu bisa lancar membacanya? Rencananya ya Pak, 2 hari sekali saya akan melakukan bimbingan pribadi dengan cara melatih kemampuan membaca murid menggunakan teknik drill saat jam istirahat dan jam pulang sekolah. Saya akan fokus pada peningkatan kemampuan membaca kata per kata sehingga diharapkan nanti murid saya bisa lancar membaca kalimat. Ketika sudah bisa membaca lancar, saya yakin akan diikuti pula dengan semangat dalam kegiatan membaca sehingga kedua murid saya dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, Pak Alfu. Oh, baiklah Ibu. Saya sangat tertarik dan mengapresiasi rencana Ibu tersebut. Sekarang setelah Ibu mengemukakan berbagai rencana atau rancangan tadi, kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana tersebut? Karena ini sangat penting, maka rencana tersebut akan segera saya mulai dan akan segera saya laksanakan minggu depan, Pak Alfu. Oh iya Bu, semoga rencana Ibu yang tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar dan berhasil ya Bu.
Amin. Semoga berhasil, amin ya Allah. Terima kasih ya Pak Alfu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.